kita buat next trip nih enaknya kemana? Yang mitosnya bagus buat kita telusuri coba. Kemana? Ini nih tes gue dapat nih. Jadi di daerah Jawa Tengah itu ada mitos tentang siluman monyet. Siluman monyet? Si siluman monyet ini punya anak buah itu monyet asli. Nah monyet aslinya itu sering ganggu ke pemukiman warga. Sorry, bentar, maaf. Halo, Assalamualaikum, Tante. Iya, alhamdulillah baik, sehat. Gimana? Sakit? Siap. Oke. Ya, makasih Tante ya. Assalamualaikum. Sorry nih, Sob. Kayaknya gue nggak bisa ikut nih. Saudara gue ada yang sakit. Kalau mikirin kayak gitu mah nggak ada habisnya, Bay. Kita juga punya keluarga masing-masing dan masalah masing-masing. Kita profesional di sini, Bay. Iya sih, iya gue tahu. Cuman ini kan masalah keluarga nih ya. Kalau nggak gini aja deh. Gue ada varian baru. Kebetulan tante gue kan tinggalnya deket-deket Curug Putri Kencana. Gimana kalau kita ngambil mitos deket-deket sana aja? Kebetulan di sana, menurut informasi yang gue dapetin, di sana ada mitos none-none Belanda. Dia sering nampain dirinya, dan di sana juga sering terjadi kesurupan massal. Oke guys, deal nih ya, kita jadinya ke Curug Putri Kencana. Oke ya, yuk siap-siap. Ekspedisi Merah. Bay, ini kira-kira perjalanan berapa lama nih, Bay? Buat sampai ke sana? Kurang lebih sekitar perjalanan 7 jam. Lo yakin tuh mitos masih ada? Kalau udah nggak ada, cuma nanti di sana ada. Ya, gue yakin. Menurut informasi gue sih masih ada. Jadi berarti kita ntar naik mobil sampai sana, sampai sini mitosnya, ya kan? Astagfirullahaladzim. Apa Bayu? Gue baru ingat. Kalau jalur ke rumah tante gue itu nggak bisa dilalui sama mobil. Ya, Bay lu gimana sih? Nggak mateng banget sih lu riset lu. Oh, gimana kalau kita sewa motor cross? Boleh. Ada nggak di sana? Ada. Ya kan? Jadi lu pesan aja Bay 2. Sampai sana kita langsung cross. Udah, ntar gue kondisiin. Keberadaan none Belanda di kawasan Curug Putri Kencana kerap muncul memperlihatkan dirinya. Kemunculannya sering dikaitkan dengan kematiannya yang tidak wajar dan dibuang ke dalam Curug Putri Kencana oleh warga. Tersebut sering mencari tumbal sebagai bentuk balas dendam atas kematian dirinya. Mitos tersebut membuat tim ekspedisi merah bertolak menuju tempat tersebut untuk mencari kebenarannya. Gue agak sedikit lupa sih jalannya. Bah, itu ada warung deh, Cok. Ya, gue kayaknya. Ibu. Bu. Permisi, Bu. Ibu. Jajang ada yang ibu bisa bantu kok. Punten, Bu. Ya. Ya. Tahu rumah Ibu, Mas? Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Kita sih sempat
bingung ketika ibu penjaga warung itu marah-marah ke kita setelah Bayu bertanya di mana rumah saudaranya. Saya cuma nanya doang, Bu. Keluarga itu pembawa sial, kalian pergi dari sini. Di awal kedatangannya, tiba-tiba tim dikejutkan oleh seorang warga yang marah secara histeris. Pergi kalian, pergi dari sini. Pergi kalian, pergi dari sini. Setelah Bayu, salah satu anggota tim ekspedisi merah, bertanya keberadaan rumah saudaranya, tim pun bergegas pergi karena panik dan terkejut. Ada-ada aja ibu itu ya. Tahu Nanya mau doang kemana? udah marah. Oh, Kang. Pada mau kemana? Ya, saya lagi nyari rumah saudara saya kan, Siapa namanya? Ibu Imas. Setelah ibu warung yang marah-marah tanpa sebab dan ada pemuda yang kebingungan, saya semakin penasaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saudara saya? Kok muka Kang kaget gitu? Iya Kang. Tadi kenapa ibu-ibu tadi marah setelah saya nanya rumah Ibu Imas? Jadi begini ceritanya. Kemarahan ibu penjaga warung itu berawal ketika suatu hari ada seorang gadis yang tinggal di lokasi Curug Putri Kencana mengalami gangguan kejiwaan. Dengan berbusana Belanda dan bersenandung. Konon, keadaan gadis itu akibat bermain di Curug Putri Kencana. Pergi kamu, bikin warung aku sepi aja. Dengan ekspresi penasaran, tim berjalan menuju rumah Ibu Imas yang konon anaknya dianggap sebagai pembawa sial bagi warga di sekitar sini. Kejadian seperti apa yang akan tim temukan di rumah Ibu Imas? Itu rumah Ibu Imas. Oh ini rumahnya ya? Ayo. Maaf Kang, saya gak berani ngadep ke sana. Kenapa? Karena saya takut celaka. Maaf ya. Celaka kenapa? Kang, makasih ya, Kang. Maaf. Terima kasih ya Kang. Kang, makasih ya. Kita sempat bingung nih. Ketika pemuda yang ngantar kita ke rumah saudaranya Bayu itu pergi terburu-buru dengan ekspresi muka yang ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi, Su? Ada yang teriak. Lu teriak. Permisi Kunton. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu, apa kabar? Oh, yang baik Tante. Tante, si Ipa kenapa? Kapan? Gak diam sendiri. Emang dia sakit apa nih? Gara-gara ini Belanda. Noni Belanda. Tapi memang benar Sob, menurut informasi yang gue dapatin bahwa di Curug itu sering ada penampakan noni Belanda. Wah seru tuh. Gue penasaran tuh bentuk Noni Belandanya tuh gimana. Posisi noni Belanda itu di mana ya Tante? Emang kamu mau ngapain nanya-nanya noni Belanda? Mau kayak si Ipe? Pas kita tiba di rumah saudaranya Bayu, sempat kaget sih lihat perempuan tiba-tiba keluar dari dalam rumah terus teriak. Begitu, yang lebih kagetnya lagi pas kita dilarang untuk nyari si Noni Belanda. Emang kenapa coba?
Udah bentar. Tante. Udah, Bay. Lu kan tahu tuh beritanya. Kita cari aja lah. Sri, ini hujan, Sri. Tunggu udah dikit lah. Kenapa sih? Gak lama ini mau hujannya. Percaya deh. Yuk. Ayo sih. Yuk, nanti sakit loh, Sri. Tim tetap memaksakan perjalanannya mencari kebenaran mitos Noni Belanda yang kerap meresahkan warga sekitar dan membuat saudaranya Bayu mengalami gangguan jiwa. Meski hujan lebat turun di lokasi Curug Putri Kencana. Ayo, Bay. Guys. Ini kita nggak bisa lanjut nih. Iya, Sri. Kita harus neduh, ya. Guys. Kayaknya kita berteduh di sini deh. Ya? Oh, ya udah deh. Sri, udah hujan, maksa. Ya udah sih, neduhnya nggak usah lama-lama. Gue yakin juga bentar kok. Awannya udah gerak kok. Beres banget ini. Bentar deh. Guys, Iya. kalian dengar suara anak kecil nggak? Kecil. Lu denger, Bay? Nah, itu mungkin perasaan lo aja, Jas. Iya, lu. Capek juga kali lu. Kita udah jalan sehari ya. Ketika berteduh di sebuah warung, tiba-tiba Jasi berteriak histeris. Lu kenapa? Lu kenapa? Jas. Kamu lihat ada tuyul di situ? Tuyul. Dua tuyul, sumpah. Pas kita lagi neduh di warung, tiba-tiba si Jasi teriak ketakutan. Katanya sih dia lihat tuyul mondar-mandir. Padahal kita nggak melihat apa-apa. Beneran, saya ngeliat sendiri kalau tuyul itu mondar-mandir. Tapi anehnya, kenapa cuma saya aja yang melihatnya? Kita nggak lihat apa-apa, Jas. Tadi mereka main-main di situ. Jas. Lu lagi capek. Jadinya, ya? Lagi capek kali. Tim pun bertanya-tanya atas apa yang dilihat Jasi sehingga berteriak histeris. Wah, ya sih, Son. Sebenarnya gue juga ngerasain ada hal-hal yang di sini. Tapi kok yang dilihat Jasi malah tuyul ya? Padahal kan sih terkenalnya kenapa none-none bener. Gak napa, Bay. Selalu baik. Kayaknya udah nggak bener deh. Apaan tuh? Sri, tunggu. Lihat tadi, Sri. Sumpah tuyul. Ini gua lihat doang sendiri apa gimana sih? Sri, tuyul. Gue lihat tadi, Sri itu tuyul. Jas. Nih, gimana nih? Kita benar-benar lihat sesosok perempuan sambil membawa anak kecil dan jalan mendekati ke arah kita. Itu serem banget, sumpah. Pencarian Noni Belanda di Curug Putri Kencana pun dilanjutkan keesokan harinya.
dengan terbungkus rasa penasaran. Tim pun kembali meneruskan perjalanannya yang sempat terhenti karena cuaca. Bulan aja. Ada apa? Ah, rese pakai jatuh lagi. Apaan tuh? Perjalanan kali ini emang benar-benar berat sih. Pas saya melewati jembatan, tiba-tiba kaki saya jeblos ke lubang. Udah itu, saya melihat penampakan dan mendengar suara wanita bersenandung. Apaan sih? Nggak ada apa-apa juga. Itu bang. Keluar lo! Lu denger suara nggak bang? Udah, ayo. Suara apa tuh? Ayo, udah. Suara apa tuh? Bang, tadi lu denger kan bang? Hah? Ayo, Oh, Sri, kenapa sih? Lu apaan sih? lah kok lu dari atas sih? Lu kenapa sih lagi-lagi kayak gitu? Tadi gua dibawa denger suara orang turun dan orang bersenandung. Lu denger kan bang, Baun? Mulai ngaco lah gitu. Tapi tadi kita juga lihat di Belanda di sana. Di Belanda. Iya. Udah kalau gitu kita ke atas aja. Itu jalan yang bener. Ayo. Lu denger nggak? Kayak ada suara anak kecil lagi main gitu. Gimana? Tapi ini kan tengah hutan, ngapain anak kecil di tengah hutan? Suara ada yang lari-lari sih. Mana, Bay? Mana, Bay? Ke sana. Mana? Halusinasi lo kali, Bay. Di tengah perjalanan, saya sih sempat mendengar ada suara anak kecil yang sedikit. Tapi, aneh, cuma saya. Keren banget lagi. Bisa-bisaan lagi ada gituan. Konyol. Ya, Anak kecil ya? Tuyul kayaknya. Oke. Yang penting apapun yang terjadi, kita harus fokus ya. Fokus. Udah? Dadah aja. Udah lanjut aja ya. Yuk lanjut. Itu sih. Kaki gue kok berat banget sih. Ketika saya ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba salah satu kaki saya itu terasa berat, seperti ada yang menahan. Kaki gue kok berat banget sih? Apa jas kaki lu? Berat banget. Berat. Lu kram. Enggak kram. Jangan dong sih. Ri, hai. Apa nih? Berat banget Baik. kaki gue. Tolongin dulu lah. Apaan sih? Bay, ada apaan gue liat dong? Oh enggak apa-apa. Udah, yuk kita lanjut buru. Perjalanan tim pun terus dilanjutkan. Meskipun Jasi, salah satu anggota tim, mengalami kejadian janggal hingga kakinya sulit untuk digerakkan. Guys, ini semua ini kita istirahat dulu deh. Udah? Istirahat aja sih. Yuk. Ya, baik.
ketika melintas di sebuah sungai. Tim memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba salah seorang warga melihat Jasi dengan tatapan sinis. Oke, Jasi, lu diliatin tuh. Banget banget. Maaf Pak, kenapa dari tadi nengok-nengok ke saya? Kamu lagi kotor ya? Emang gue kotor? Enggak Pak, maksud Bapak apa ya? Lagi datang bulan maksudnya. Jess, lagi datang bulan. Namanya juga cewek. Loh emangnya kenapa Pak? Tempat ini sakral, jadi datang ke sini harus bersih. Raut kesedihan terlihat jelas di wajah Jasi ketika salah seorang warga mengatakan bahwa dia tidak diperbolehkan lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Warga tersebut mengkhawatirkan resiko yang akan menimpa tim jika Jasi terus ikut melanjutkan perjalanan di Curug Putri Kencana yang terkenal sakral. Saya kan nggak tahu kalau wanita sedang datang bulan itu dilarang masuk ke Curug Putri Kencana. Dan yang bikin saya sedihnya lagi, saya harus turun dan tidak boleh melanjutkan perjalanan ini. Waduh, pantesan di perjalanan nanti kita sial mulu. Iya, pantes tuh. Jess, lu nggak Gue kan ngomong? nggak tahu guys. Jadi Pak, itu selama perjalanan ada aja Pak yang aneh-aneh. Kayak ketemu tuyul, ketemu noni Belanda gitu-gitu Pak. Kalian mau kemana? Jadi gini Pak, kita tuh dari tim ekspedisi merah mau menelusuri soal noni Belanda Pak. Oh gitu. Noni itu masih penasaran. Kemunculan noni Belanda berawal ketika suatu hari di sebuah bilik terdapat beberapa warga yang bergantian melucuti noni Belanda hingga tewas. Buang dia ke kali! Buang dia ke kali! Buang dia ke kali! Noni itu pun dibuang ke dalam curug yang airnya sedang mengalir deras. Setelah kejadian itu, Noni itu sering muncul untuk membalaskan dendamnya. Mending pulang aja. Kok pulang Pak? Jas. Ya Jas, karena gue nggak mau membantu. Tunggu apa ya? Aduh gue itu masih penasaran Tes, masa lo suruh pulang sih? Iya, kita juga udah setengah jalan nih. Yaudah yuk. Jas ya. Yaudah Pak. Makasih banget ya Pak infonya. Ntar teman saya turun sama temannya Bapak ya. Boleh. Silakan. Ya, minta tolong ya, Pak. Nggak apa-apa kan? Ya, Pak. Oke pemirsa, kita Ya, bakal apa-apa, jalan, yuk. tapi tanpa jas. Bye. Bye ya, Bye. Yes. Bye, muka lu kenapa tuh, Bye? Bye. Apa nih?
asli kaget banget sih pas abis cuci muka. Tiba-tiba ada rambut pirang yang menempel di muka saya. Apa tuh? Wah, cabut. Yuk, cabut yuk. Yuk. Ayo, cabut. Pak, tolongin Pak. Teman-teman saya Pak. Balik ke bawah, di bawah ya. Di tengah kepanikan yang dialami tim, tiba-tiba seorang warga datang terburu-buru meminta bantuan untuk menolong temannya yang sedang kesurupan di atas. Tim pun penasaran dan mengikuti warga tersebut ke tempat kejadian. Kejadian janggal pun semakin banyak menghampiri tim pada perjalanan kali ini. Namun, tim tidak mudah menyerah begitu saja. Tim tetap meneruskan pencarian tentang kebenaran mitos Noni Belanda yang sering menghantui Curug Putri Kencana. Pegangin. Alhamdulillah. Apa, Kang? Kenapa masih di sini? Apa? Lah, yang mau masak, oh, ada Jas. Turun aja. Lu bayangin tim Jas. Ya, mendingan lu ikut deh. Udah turun aja nggak apa-apa. Resiko. Tolong jagain. Udah, turun aja udah. Saya sempat kaget kalau ternyata Jasi diam-diam ngikutin kita dari belakang. Itu cuma satu yang kesurupan. Oh, maksudnya cuma satu gimana, Pak? Biasanya terjadi kesurupan massal. Kesurupan massal. Akibat kematiannya yang tidak wajar, Noni Belanda pun sering datang untuk membalaskan dendamnya kepada warga. Seperti kesurupan massal yang menimpa warga Curug Putri Kencana.
udah nggak beres. Nah, Kuncen aja udah pergi. Udah, nggak usah dengerin si Kuncennya lah. Kuncen gue pergi no. Tapi Trian. Si Kuncen? Bukan. Tanpa diduga, Kuncen yang membantu tim ekspedisi merah selama di Curug Putri Kencana terlihat berjalan bersama sosok Noni Belanda yang menjadi momok pembawa malapetaka bagi masyarakat. Kejadian yang dilihat oleh tim ternyata berkaitan dengan kisah seorang pemuda di masa lampau. Dahulu kala sempat tersiar kabar tentang sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan Noni Belanda penunggu Curug Putri Kencana. Pemuda tersebut memiliki hasrat untuk menjadi kaya dan meningkatkan derajat kehidupannya tanpa memikirkan resiko yang akan diterimanya. Pemuda itu pun berjalan menembus gelapnya hutan dengan harapan untuk bertemu sang Noni. Perjalanan pun terhenti di depan pohon yang besar. Konon pohon tersebut merupakan tempat di mana sang Noni sering menampakkan dirinya. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, konon perjanjian yang diminta oleh Noni Belanda tersebut sempat membuat seluruh masyarakat terkejut. Pasalnya, sang Noni itu meminta untuk dinikahi oleh pemuda tersebut agar dapat hidup bersama. Cabut. Beres nih, nggak beres, kabur yuk. Ini udah gawat. Cabut. Pencarian mitos Noni Belanda di Curug Putri Kencana ternyata tidak semudah yang telah direncanakan oleh tim ekspedisi merah untuk mengungkapnya. Berbagai kejadian janggal datang bergantian menghampiri selama perjalanan. Kita sih, kaki gue kok berat banget sih. Apaan tuh? Lu kenapa? Jas. Oh, ada tuyul di situ. Tidak hanya kejadian janggal, alam di lokasi pencarian pun juga tidak mendukung untuk tim meneruskan pencarian pada episode kali ini.
tim akhirnya memutuskan untuk menghentikan penelusuran tentang mitos Noni Belanda ini.